Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Afiani Malik. Jelang masa kampanye Pilpres 2019, tim kampanye nasional dari dua pasangan Capres-Cawapres semakin merapatkan barisan. Pertemuan demi pertemuan terus digelar untuk merancang barisan pendukung. Lalu apa saja yang ditawarkan oleh tim kampanye untuk meraup suara pemilih? Inilah Prime Talk, peluru kampanye dari dua kubu. Erick Thohir memimpin rapat perdana tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Rabu siang. Rapat pleno tertutup diikuti 11 direktur tim kampanye nasional yang akan menyampaikan strategi pemenangan. Tadi makanya begitu saya datang, Pak strateginya apa? Loh, strategi apa orang baru rapat pertama? Sudah rapat, udah ada strategi? Belum, kan ini masih konsolidasi. Pasti nanti kan strategi itu kita akan terus mantapkan, di mana insya Allah nanti tanggal 23 ya baru kita bisa lihat apa-apa yang kita akan lakukan. Ya ini kan pertemuan pertama ya dengan seluruh tim kampanye. Tentu saja lebih kepada arahan yang diberikan oleh Pak Presiden yang Kiai Ma'ruf melalui Pak Erick Thohir itu yang nanti akan disampaikan. Pak, sejauh ini tim kampanye daerah sudah berapa provinsi yang jadi? Ya pada prinsipnya semua sudah siap, sudah bertemu. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf disebut akan fokus pada pemilihan kepengurusan tim kampanye daerah yang disebut juga akan melibatkan sejumlah kepala daerah. Setidaknya 20 dari 34 provinsi tim kampanye daerah sudah dibentuk. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diagendakan kembali melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Rabu malam. Agenda yang dibahas diantaranya strategi menghadapi kampanye 2019 hingga politik realistis Partai Demokrat. Tapi tidak secara khusus membahas ini ya, tidak secara khusus membahas ini, tetapi membahas langkah-langkah selanjutnya termasuk rencana pengumuman tim pemenang karena semua sudah disepakati Pak SBY posisinya di mana, AHY di mana, kader-kader Demokrat yang lain di mana. Jadi semua sudah sepakat ya, tinggal mencari waktu mungkin akan diumumkan tanggalnya nanti. Di sisi lain, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengakui bila partainya bermain dua kaki dengan alasan tidak ingin dukungan untuk Prabowo Sandiaga hanya sekedar membesarkan Partai Gerindra. Kecemasan yang berbanding terbalik dengan pernyataan SBY. Mudah-mudahan tidak benar mitos kalau kita tidak punya cawapres, lantas suara partai kita akan turun drastis. Itu ada saja nanti. Kami akan berikhtiar. Yang jelas, jelang kampanye Pilpres, tim kampanye nasional dua kubu pasangan Capres-Cawapres juga harus bersiap dengan Pileg 2019 yang turut menentukan suara di parlemen. Soliditas dianggap perlu sebagai wujud nyata komitmen terhadap koalisi. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas kekuatan dan juga strategi dua kubu sudah bersama kami di studio juru bicara tim kampanye Jokowi Ma'ruf Ahmad Basarah. Mas Ahmad Basarah, selamat malam. Afi. Dan juga juru bicara tim kampanye Prabowo Sandi, Viva Yoga Mauladi. Mas Viva, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Oke, Bapak, terima kasih sudah hadir di Prime Talk. Kita langsung bahas. Ada dua hal penting yang akan dibahas dari masing-masing kubu. Saya tanya dulu yang rapat perdana nih ya. Rapat perdana hari ini, tim kampanye nasional, apa sih arahan dari Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir? Iya, memang dari tim kampanye nasional Pak Jokowi Kiai Ma'ruf hari ini khusus untuk Ketua Tim Kampanye Nasionalnya, Bung Erick Thohir, pertama kali memimpin rapat perdana. Ya, setelah melalui proses yang cukup panjang. Kita sama-sama ketahui sebenarnya Pak Jokowi sudah cukup lama mempersiapkan dan meminta Pak Erick Thohir ini sebagai Ketua Tim Nasional. Tapi beliau tahu betul ada tugas negara yang amat penting untuk diselesaikan lebih dahulu, yaitu sebagai Ketua Penyelenggara Asian Games. Setelah Asian Games itu selesai dan kemudian sukses, baru kemudianlah bicara politiknya. Nah, saya kira sekarang ini tim kampanye nasional sudah memulai rapat perdana. Tadi sudah memimpin rapat dengan para wakil-wakil ketua, dengan sekretaris, dengan para direktur-direktur untuk menyusun strategi kampanye untuk 7 bulan ke depan. Ya. Dan besok juga rapat akan dilanjutkan, termasuk apa? Pembahasan yang dibahas adalah program, termasuk juga hitungan besaran logistik? Betul, secara komprehensif dibahas seluruh agenda yang akan dikerjakan oleh tim kampanye nasional ini, termasuk untuk membentuk tim kampanye daerah. Ya, karena secara struktural kita akan membentuk tim kampanye sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke TPS begitu. Oke, baik. Hari ini juga ada yang bertemu, yaitu ada pertemuan dari Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dengan Ketua Demokrat SBY. Tujuannya apa nih, Mas? Apa yang dibahas? Tujuannya untuk memperkuat tim pemenangan Prabowo Sandi di level kesekjenan. Ini sudah finalisasi.
mulai dari struktur organisasi pemenangan pemilu di tingkat pusat, nanti kita instruksikan di tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa. Struktur ini penting sebagai kerangka dalam rangka untuk men-forming penggalangan kekuatan untuk pemenangan elektoral. Yang pertama. Yang kedua, visi misi sudah selesai, ya. Nanti biar dijelaskan sendiri sama pasangan calon. Kemudian yang ketiga soal program-program yang berkaitan dengan pemenangan juga dalam tahap finalisasi, sementara itu juga sudah selesai. Intinya bahwa ada beberapa kejadian yang menyebabkan seakan-akan mengganggu kekompakan, misalkan di Partai Demokrat di Papua itu ada pernyataan gitu kan? Yang bersifat lex specialis, ya. Oke, itu gimana? Itu juga dibahas termasuk juga itu? Secara spesifik sih enggak, karena gini, dalam sistem partai politik yang multi partai politik ini adalah konsekuensi logis dari pemilu serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi diterima ada dispensasi dari masing-masing partai memiliki basis sosial yang berbeda-beda, basis konstituen berbeda-beda. Terkadang pilihan partai dengan pilihan presiden itu kan berbeda. Partai Demokrat itu ya jujur lah, dia bicara apa adanya. Bahwa di Papua kondisinya seperti itu. Ya. Buat kami tim pemenangan Prabowo Sandi tidak jadi masalah karena kita akan membuat sebuah strategi khusus dengan teliti, dengan detail berkaitan dengan kondisi internal Partai Demokrat. Tidak dikhawatirkan bahwa itu kan satu, mungkin nambah lagi dengan nanti. Oh tidak. Hari ini misalnya Gubernur Maluku Utara dari PKS. Oh tidak, karena begini, sebagai pejabat daerah itu sudah terikat dengan peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 bahwa yang namanya pejabat negara itu, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, tidak boleh jadi ketua kampanye. Sudah diatur kalau kampanye dalam seminggu cuma 1 hari dan harus cuti di luar biaya negara. Jadi maksudnya nggak terlalu efektif juga lah. Nggak terlalu signifikan soal gitu. Tapi yang penting adalah kekompakan, soliditas, dan setuju dengan Mas Erick Thohir. Ini adalah pertandingan persahabatan. Oke, jadi setuju dua-dua pihak ini tidak akan menggunakan istilah yang mungkin punya konotasi negatif seperti pertarungan apa gitu? Itu harus dihindari karena mengganggu polusi udara politik nasional dan itu tidak mencerdaskan, tidak menyehatkan, bisa jadi penyakit kronis demokrasi. Kalau simpatisan ada yang menggunakan itu, oke, mungkin tataran elit kan kita tahu tataran elit mungkin baik-baik saja, tapi di medsos kan so far masih liar, masih ada juga pihak-pihak yang mencoba provokasi. Memang harus kita kanalisasi ke arah yang lebih sopan, lebih beradab, lebih mengerti etika, dan di medsos itu juga bukan representasi dari kekuatan masyarakat karena pengguna medsos juga tidak terlalu banyak. Makanya kita menginginkan bahwa pertarungan seakan-akan di medsos itu juga tidak betul karena dalam kita keliling ke desa-desa juga tidak seperti itu kan. Pertandingan persahabatan itu yang di-mention oleh Erick Thohir itu akan seperti apa sih? Iya, sebenarnya kalau partai politik mau mencermati amanat undang-undang partai politik, ada kewajiban oleh undang-undang tersebut yang diberikan oleh partai politik. Yang pertama adalah fungsi pendidikan politik. Yang kedua menjaga kerukunan nasional, persatuan nasional. Nah, saya kira fungsi pendidikan politik ini momentum yang sangat baik ketika proses demokrasi di pileg, pilpres serentak ini juga dipakai oleh partai-partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Sehingga oleh karena itu satu prinsip demokrasi yang fair play, yang sehat, kemudian yang bersahabat, saya kira itu menjadi pilihan agar demokrasi kita, bahasa Bung Viva tadi itu tidak terpolusi oleh residu demokrasi yang sebenarnya nanti juga pada esensinya akan mengurangi kualitas demokrasi kita. Nah, tinggal bagaimana komitmen kita tentang demokrasi yang sehat, demokrasi yang fair play, demokrasi yang bersahabat itu dalam praktek betul-betul dapat kita jalankan, dapat kita laksanakan. Kaidah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tahapan kampanye, tahapan pilpres segala macam, mari kita ikuti secara bersama-sama sehingga kita mengedepankan prinsip negara demokrasi dan negara nomokrasi. Hukum ini menjadi parameter kita untuk melaksanakan proses demokrasi itu. Kita harapkan sesuai dengan yang disampaikan oleh masing-masing dari kedua kubu. Nanti kita akan bahas pemirsa mengenai, lalu kita lihat ada Ketua Tim Ses Joko Santoso dan juga Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir. Kita akan bedah lebih lanjut.